Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, kita akan membuat sesuatu. Jadi setelah saya posting menggunakan es kopi susu, lalu tapi saya belum posting yang kopi hitamnya. Lalu teman yang merekomendasikan saya, dia bilang coba aja kalau misalkan espresso kurang klik atau dibikin apa kurang klik, coba aja dibikin cold brew, karena di sini ada buat cold brew. Ini buat cold brew si Millennial Blend. Oh iya ya, daripada jadi pajangan di rumah karena saya nggak klik dengan beannya, dengan roastingannya, dengan blendnya, why not kita bikin si cold brew. Kayak gimana? Mungkin lebih ada sensasinya karena dia full arabica dan dia ada di medium roast, jadi mungkin kita bisa main-main rasanya di sini. Kita akan coba aja ya. Oke, kita timbang dulu. Kebetulan kayaknya sih masih cukup lah buat satu cold brew ini. Tadinya mau saya jadiin pajangan, ada ide baru dari teman ala-ala. Cukup nggak ya? 66 ya. Saya akan kasih 66 aja ya. Biasa 70. Tapi kalau 70 muat? 70? Saya kasih 70 aja ya. Pas 71 deh, kurangin ya. Saya selalu 70 memang bikinnya. Yes, pas 70 ya. Paling tinggal berapa, tinggal 10 gram, aman lah. Oke, udah 70 nih. Kalau nggak percaya, ini 70, ini binnya, binnya tuh kurang seksi kalau buat saya. Kita akan di green, saya set di 6. Oke, saya set di 6 ya. Oke, sayang set di 6. Kita cek 6 nya kayak gimana. Belum colok. Kita cek gilingan saya. Oke, aman lah. Ini gilingan saya nih, buat kalian yang suka penasaran. Ini di Fema, saya kasih ukurannya, aman. Lalu suka ada pertanyaan sama dari teman-teman ala-ala suka-suka. Dibilang, bang, kalau misalkan yang Hario bottle filter ini bisa dibikin kopi susu nggak sih gitu? Soalnya kan banyak juga tuh yang video-video blue bottle bahkan kayak bikin cold brew pakai si bottle filter ini, dia dicampur es kopi susu. Ada es, terus ada kopi susu. Saya udah pernah nyoba, walaupun belum pernah saya videokan. Saya udah pernah nyoba. Kalau buat saya itu rasanya terlalu light banget, terlalu lah. Kalau saya kan alirannya aliran kopi-kopi nampol ya, jadi kalau nemu kopi yang cewer-cewer gitu, buat saya nggak masuk ke lidah saya. Jadi mungkin itu subjektifnya saya, bahwa kopi itu harus sesuatu yang semuanya serba berasa gitu, nggak cewer-cewer. Kalau misalkan bikin kopi susu ya harus berasa kopinya, harus berasa susunya, harus berasa gurihnya, harus berasa
ada pahit dan lain-lainnya. Itu buat saya. Cukup. Jadi kalau kalian mau bikin kopi susu menggunakan cold brew, baiknya jangan pakai filter. Ekstraksinya nggak seintens kalau misalkan saya tuang langsung ke sini, saya langsung seduh air di sini, tutup dan diamkan selama 12 jam. Itu baru bisa, habis itu disaring, baru bisa dibikin es kopi susu gitu. Tapi kalau misalkan filter kayak gini, itu idealnya dibikin minum-minum kayak ringan biasa, siang-siang, pagi-pagi. Bisa dibikin ditambahin ini sih, sirup-sirup kayak misalkan kalau kalian mau, mana sih? Kalau kalian misalkan mau pakai sirup, bentar saya tutup dulu. Misalkan pakai sirup si peppermint atau sirup-sirup yang lainnya bisa, dan itu menambah rasa yang lebih enak lagi. Tapi sekali lagi, saya memang nggak suka dengan kopi yang bersirup-sirup gitu. Saya alirannya aliran pure atau paling mentok ya kopi coklat. Suka iseng. Terus karamel juga, tapi karamel lebih banyak buat orang stok, orang rumah sih. Coklat juga. Tapi kalau saya sih paling mentok tuh kopi susu atau es kopi susu atau hot latte. Mentok itu di situ. Kalau udah paling ada eksperimen menu yang aneh-aneh, itu sih bukan daily banget saya minum. Dari saya pasti saya minum kopi hitam aja kok. Jangan tuang ya. Itu jadi intronya. Kita biasa saya pakai es, kali ini saya nggak pakai es, biarkan aja. Nuangnya pelan-pelan supaya ada pembasahan pelan-pelan, supaya maksimal juga nanti si air masuk ke kopinya, jadi secara pengukuran airnya pas gitu. Kalau orang suka ngomel juga, lu ngapain sih ditaruh di kulkas, atau lu ngapain sih kalau lu pakai es, salah tuh gitu. Ya ampun pak, sekali lagi, kopi itu nggak ada yang salah pak, ngebrew. Kalau kalian sukanya gitu ya udah, it's okay. Udah videoin lama-lama ternyata nggak kerekord sih pas nuangin. Ya udahlah, bagus lah, mengurangi durasi. Saya akan taruh kulkas, kita tunggu. Saya sih bikin cold brew 10 jam, jadi nggak 12 jam dan nggak 8 jam, 10 jam ya. Nanti setelah 10 jam kita akan cicipin si Millennia Blend kayak gimana. Oke, saya simpan di kulkas dulu. Nah, udah 10 jam kalau saya dari tadi pagi. Jadi tadinya kan mau besoknya, tapi karena nggak boleh lebih dari, buat saya nggak boleh lebih dari 10 jam, jadi kita akan buka. Saya buka dulu ininya. Sedikit ya. Oke, kita akan nanti kita buang si bagian hasilnya. Kelihatan nggak? Ini susah kalau malam nggak bisa lihat lighting saya padanya. Oke, kita akan tuang. Saya aduk dulu ya. Oke, diaduk dulu. Kita akan cicipin ya si Millennia Blend last option, pakai cold brew. Apakah rasanya masih bisa, atau ada upgrade gitu rasanya, atau ternyata malah sama aja. Tapi biasa gitu sih kalau saya ya. Kalau saya tuh biasa kalau di espresso ada sesuatu yang aneh, biasanya akan merembet. Maksudnya bukan sesuatu yang aneh itu, bukan yang gimana banget. Jadi bukan impresi yang ketika diminum, aduh enak banget gitu.
Jadi ini simply ketika dibikin espresso, kayak ini ya, dibikin kopi susu, ya oke lah gitu. Lalu dibikin kopi hitam, ya ya udah, berarti ada di standar itu gitu. Jadi kalau ini last option, kita akan tuang. Saya tuang segini dulu ya, cicipin aromanya. Aromanya lebih keluar pakai cold brew. Padahal harusnya pakai cold brew tuh aromanya lebih bombastis lagi, serius. Tapi ini masih di rata-rata di bawah. Cobain. Cold brew. Sweet, acid, less bitter. Lebih sweet, lebih banyak sweetnya. Acidnya tipis. Azan, rame banget azannya. Oke, di cold brew biasa saya impress banget kalau barang-barang yang dibikin cold brew tuh biasa enak banget. Jadi gini, konklusi untuk semuanya aja ya, dibikin espresso, impresi pertama saya kurang greget. Dibikin kopi susu ya oke gitu, tapi bukan yang istimewa banget. Lalu dibikin kopi hitam juga ringan banget, dan dibikin cold brew rasanya kurang buat saya. Jadi konklusi terakhir, untuk millennial blend not cider belum cocok di lidah saya. Oke, nggak usah terlalu panjang lebar, cukup karena udah azan. Jadi kita akan menunaikan ibadah sholat isya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.